Kan prinsip dia terinfeksi itu ada dua. Kuman yang masuk, virus yang masuk seberapa banyak. Terus daya tahan tubuh dia saat si virus itu masuk cukup oke nggak buat ngelawan si virus tadi. Halo, gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Saya dokter Yoga, dokter spesialis anak. Hari ini kita akan ngomongin tentang corona. Penjelasan singkat tentang corona dulu. Apa sih itu? Wah, corona itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Ya, SARS-CoV-2. Ya. Awalnya di Cina ya katanya. Iya. Nah, di Cina katanya awalnya. Jadi ini adalah mutasi dari SARS-CoV-1 ya, yang dulu kita kenal sebagai SARS. Nah, jadi dia menularnya lewat droplet. Jadi kalau lagi ngomong nih, muncrat-muncrat nih, ya, bisa nular kayak gini nih. Ini agak bahaya juga nih ngomong udah gini ya. nggak apa-apa, Nggak kan apa-apa. udah swab. Oh iya, yang penting Kalau kita udah pasti swab, yakin jadi dulu. kita yakinkan diri kita sudah tidak terinfeksi dulu. Itu yang penting. Tuh, jadi bisa nular lewat droplet. Itu yang bisa bahaya. Terus gimana sih dok keadaan corona nih di Indonesia? Apakah makin buruk atau udah mendingan? Nah, kalau Bang Agus gimana tuh ada corona itu? Ya, yang pasti dengan adanya diagnostik yang makin luas akan membuat temuan kasus makin tinggi. Ya, itu berarti kan kita ngomongin makin buruk ya. Makin buruk. Makin buruk tentunya lama, dong. Angkanya ya. deteksi angkanya makin tinggi ya. Makanya makin hari ini makin kayak roket nih, ciut, naik ke atas. Ya, rekor terus tiap hari kan? Terus ya. Karena testingnya sudah makin banyak, beda banyak. zaman dulu. Gitu. Apakah corona bisa sembuh dok? Corona bisa sembuh. Oh jelas. Kalau yang ini pasti bisa sembuh karena dia adalah self-limiting disease. Betul. Artinya, Artinya dia sembuh sendiri. Bahasa Indonesianya, nggak bahasa Indonesia doang. tapi kalau yang tidak tambah infeksi lainnya. Betul. Jadi dia akan sembuh sendiri kalau dia tidak campur dengan komorbid, kemudian infeksi lainnya yang tidak membuat perburukan. Tentunya dia sembuh sendiri. Tuh, makanya dia dibagi tuh, ada orang tanpa gejala, ada gejala sedang, ada gejala berat. Gitu. Ya, Iya lah. betul. Oke, terus ada nggak sih dok obat buat corona? Nah, kembali lagi, kalau dikatakan obat corona itu sendiri, tentunya ya tidak ada karena virus itu tidak ada obatnya nih. Karena kan dia self-limiting disease tadi yang kita bahas. Jadi tidak ada obat spesifik untuk corona, beda dengan bakteri. Betul. Kalau misalkan dia bakteri ya kita ngobatin ya, ada kuman A, kita obatin dengan kuman antibiotik untuk kuman A. Kalau virus ya karena dia virus sifatnya dia materi genetiknya bisa berubah-berubah. Jadi tidak ada obat yang tepat untuk ini harus dikasih obat A, B, C, D. Gitu. Semakin tua seseorang katanya semakin mudah untuk terkena corona. Apakah semakin kecil, semakin bayi itu berarti kebal terhadap corona? Nah, coba untuk yang tua mungkin bagus kali ya. Kalau untuk yang baik saya ya. Oh, Udah jadi tua. lebih tua gitu. Iya. Ya, jadi kalau untuk yang tua otomatis ya secara mesin tubuh itu kita katakan kan kalau udah lansia akan mengalami banyak penyakit degeneratif. Banyak penyakit degeneratif kenapa? Karena fungsi tubuhnya sudah tidak optimal seperti pada masa mudanya. Otomatis termasuk sistem imun juga pasti akan mengalami penurunan. Nah, itulah yang membuat usia lansia dikatakan risiko terpapar virus corona lebih tinggi tentunya. Kalau untuk bayi nih, nah itu kan tadi orang tua. Kalau untuk bayi sebenarnya apakah dia kebal? Belum tentu. Kan prinsip dia terinfeksi itu ada dua. Kuman yang masuk, virus yang masuk seberapa banyak. Terus daya tahan tubuh dia saat si virus itu masuk cukup oke nggak buat ngelawan si virus tadi. Ya kalau misalkan nih virus yang masuk banyak sekali ya bisa aja bayi positif. Apakah ada? Oh ada. Ya, besar paparan ya Besar tentunya ya. paparannya. Makanya itu kan himbauan di prokes itu kan hindari kerumunan. Betul. Kenapa? Karena di kerumunan kalau ada misalnya kita katakanlah kalau kita cuma ketemu saya sama Yoga, ya kita dites, misalnya saya positif, dia misalnya negatif, belum tentu juga dia terpapar viral load yang tinggi, Betul. belum tentu dia terinfeksi, Betul, gitu loh. terinfeksi. Tapi kalau di kerumunan ada 10 orang dengan titer yang tinggi, besar kemungkinan dia akan kena infeksi. Makanya untuk mencegahnya apa sih, Bang? Vaksinasi dong. Vaksinasi salah satunya. Selain itu juga ya kenapa kita harus pakai masker sih sebenarnya? Ya pada saat kita pakai masker, droplet yang keluar minimal pada saat dia tersaring, nggak terlalu banyak, sehingga viral load yang keluar tidak masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang banyak.
Kenapa harus jaga jarak? Ya biar yang nyampe juga dikit. Nah, jadi kalau dia nyampe, ya jatuh dia ke depan. Gitu. Jadi di jumlah yang dikit itu tadi, makanya kan dibilang tingkatkan sistem imun. Ya, jadi si imun itu adalah tentara tubuh kita. Jadi tentara tubuh kita, misalnya kita punya 100 tentara, kalau dia ngadepin 5 orang mah gampang. Coba kalau dia yang ngadepin serbuannya 1000, ya kalah tentunya kan. Makanya dia harus buat menaikin sistem tubuh, ya salah satunya ya vitamin. Ingat pesan ibu. Apa? Itu jaga jarak. Gitu. Gitu. Oke? Oke. Oke. Terus kalau misalnya seorang ibu nih, dia hamil dan dia terkena corona, terus dia melahirkan, apakah bayinya jadi kena corona juga? Nah, bagian saya. Oh iya, benar. Oh iya. Bagus. Jadi Kita kandungan. kalau ibu hamil positif corona dan dia melahirkan, sebenarnya dari penelitian memang kan belum lengkap. Kenapa? Kasus ini kan baru, ibaratnya baru umurnya setahun. Untuk para peneliti menemukan itu masih kecil sekali angkanya. Makanya kasus transmisi vertikal kita sebutnya, ibu ke bayi secara langsung itu sangat-sangat langka atau sangat jarang. Jadi tidak melalui shower plasenta. Ya, yang diyakini sekarang masih seperti itu. Cuman dia yang kita bahaya kalau ibu hamil terinfeksi, sebenarnya terinfeksi apapun meningkatkan resiko terjadinya lahir prematur. Karena dia merangsang terjadinya kontraksi, lahir deh padahal belum waktunya. Gitu. Terus apa sih dok yang harus kita lakukan sekarang nih terhadap corona ini? Yang pasti sih lakukan prokes yang baik. Betul. Pakai masker, Cuci terus tangan. cuci yang tangan, rajin. jaga jarak. Hindari kerumunan kan tambahnya ya. Dan jangan lupa juga vaksinasi, karena minimal dengan vaksinasi itu mungkin kita tidak terbebas 100% untuk tertular ya. Ya. Tapi kan seperti yang disebutkan kemarin kan sama Menkes bahwa efikasinya juga 65%. Tapi akan lebih baik saat orang tervaksinasi karena minimal tentaranya dia sudah naik nih jumlahnya yang mengenali si corona itu. Sehingga pada saat ada si musuh masuk, si tentara ini udah bisa ngelawan. Udah siap. Udah Jadi siap. kalaupun Kalau- sakit tidak jadi berat ya, ya. cuman pegel-pegel doang lah si tentaranya. Jadi kayak flu biasa nanti ya, mudah-mudahan Iya, ya. Mudah-mudahan. Harapannya gitu. Makanya harus tercover nih supaya herd immunity tercapai. Herd immunity itu imunitas kelompok. Gitu. Makanya ada batasannya nih dengan total jumlah warga negara Indonesia ini berapa, herd immunity berapa? Minimal 70%. Nah, tadi kita udah bahas tentang corona ya. Nah, kita tadi sudah membahas tentang virus corona ya. Iya. Termasuk update-update-nya yang terbaru sekarang ini tentang vaksinasi corona ya. Ya, mudah-mudahan nih buat yang nonton nih jadi lebih sadar nih kenapa sih kita harus jaga jarak, pakai masker, terus hindari kerumunan karena alasan-alasan tadi. Ya. Jadi Terutama minimal vaksin Anda juga. bisa menyelamatkan 1 diri Anda sendiri dan 2 orang yang Anda sayangi. Betul. Mulai dari diri sendiri, di lingkungan kecil keluarga, baru ke masyarakat. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan atau usul apa yang mau kita bahas berikutnya, mungkin bisa ngomong ke Yoga. Bukan. Ah, Ngomong ke komentar. komen ya. Jangan ngomong ke saya. Nanti saya bingung balasnya. Gitu ke komentar. Terus kalau misalkan, aduh, saya pengen lihat nih. Dokter Agus ada di mana sih? Dokter Yoga ada di mana? Bisa juga di Instagram. Oh ya, di Instagram kita masing-masing ya. Instagram masing-masing. Agus Herianto _SPOG. Yoga Yandika _SPA. Mungkin bisa aja kali ya kepanjangan. Oke deh. Oke, ya, See terima you. kasih. See you.